Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di sela-sela rapat tinjauan manajemen kita bisa menyapa Bapak Ibu dari ruang video conference UT Pekanbaru. Saya ditemani para manajer akan menyampaikan beberapa kebijakan, terutama masalah tugas mata kuliah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Mary Berlian. Mulanya tugas mata kuliah ini untuk semester kemarin itu adalah sesuai dengan ujian akhir semester, menjadi ujian akhir, nilai ujian akhir semester teman-teman. Namun pada semester ini kebijakan itu berubah, kontribusi tugas mata kuliah hanya 30% dari nilai ujian akhir semester. Itu pun teman-teman nanti nilai TMK-nya harus di atas 30% dari ujian akhir semester. Nah, untuk ujian akhir semester nanti akan disampaikan oleh Pak Irwansyah modusnya seperti apa. Yang pertama dulu, teman-teman, saya ucapkan selamat teman-teman yang sudah mengikuti modus tutorial webinar, silahkan jalan terus. Teman-teman yang sudah mengikuti modus tutorial online atau tuton, silahkan jalan terus. Tingkatkan keaktifannya, lebih ke banyak menanggapi jawaban dari teman-teman maupun jawaban dari tutor-tutornya, sehingga nilai Bapak Ibu akan semakin variatif dan semakin banyak tabungannya untuk nanti nilai akhir di tuton, karena kontribusi tutorial online adalah 40%. Untuk itu yang pertama silakan Bu Mary menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan tugas mata kuliah. Silakan Bu Mary. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Selamat pagi semuanya mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan baru dari Universitas Terbuka, yaitu tentang tugas mata kuliah. Jadi begini, sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa tugas mata kuliah itu di masa 2020.1 adalah sebagai pengganti dari ujian akhir semester. Nah, tapi kebijakan itu berubah di 2020.2 bahwa tugas mata kuliah atau yang biasa disebut dengan TMK itu merupakan layanan bantuan belajar, di mana tujuannya adalah mengawal, memicu, dan mengevaluasi kemajuan belajar mata kuliah dari setiap mahasiswa yang hanya mengandalkan sepenuhnya kegiatan belajarnya tersebut secara mandiri. Dan mahasiswa tersebut tidak terdaftar dari segala bentuk modus atau layanan yang diberikan oleh Universitas Terbuka dalam bentuk tutorial. Jadi tutorial itu kan ada tutorial tatap muka, ada tutorial webinar, dan ada tutorial online. Nah, jadi mahasiswa yang memperoleh tugas mata kuliah ini adalah mahasiswa baik itu program diploma, sarjana, atau S1, baik itu PGSD, PG PAUD, ataupun non pendidikan dasar, yang dimana TMK ini diberikan kepada mahasiswa tersebut yang dia sama sekali memang tidak mengikuti TTM tadi, tutorial online tadi, dan tutorial webinar gitu. Jadi dia memang tidak aktif dalam kegiatan tutorial maksudnya. Jadi yang mendapatkan TMK itu hanya benar-benar pure mahasiswa tersebut yang tidak sama sekali aktif dalam kegiatan tutorial, baik itu tutorial online, tutorial webinar, ataupun tutorial tatap muka. Dan satu lagi yang paling penting, bahwa tugas mata kuliah ini hanya diberikan kepada mahasiswa yang mata kuliahnya bukan mata kuliah praktek-praktikum ataupun PKM PKP. Jadi mata kuliah praktek-praktikum itu ada banyak. Nah, kalau di PGSD ataupun PG PAUD itu ada 13 mata kuliah untuk PG PAUD dan ada 5 mata kuliah untuk PGSD. Jadi pastikan seluruh mahasiswa nanti, karena kan ini sudah jadwalnya ya untuk pengiriman
untuk mengambil atau mengupload tugas mata kuliahnya, silakan dicek di tmk.ut.ac.id. Nanti seluruh mata kuliah yang memang mahasiswa itu layak untuk mendapatkan TMK itu akan muncul. Nah, nanti kalau tidak muncul, silakan mahasiswa melihat apakah mata kuliah tersebut adalah mata kuliah berpraktek atau tidak. Gitu. Jadi pastikan saja itu. Dan kami sampaikan di sini bahwa tugas mata kuliahnya itu karena dia adalah bantuan belajar, Pak Iqbal. Jadi dia itu kontribusi nilainya itu lumayan. Jadi ada 30% terhadap nilai UASnya. Jadi UASnya tetap ada. Nah, dan itu TMK ini karena dia adalah bantuan, mahasiswa boleh memilih, boleh mengirimkan tugasnya atau tidak apa-apa, karena ini adalah bukan sebagai pengganti UAS, hanya sifatnya layanan. Jadi nilainya adalah 30% terhadap nilai UAS. Tapi nilai TMK ini akan berkontribusi jika nilai UASnya minimal 30%, baru dia bisa berkontribusi. Baru punya kontribusi ya, Bu Mary ya. Okay. Jadi jangan, intinya pada saat mengerjakan tugas mata kuliah jangan sampai salah upload, salah mata kuliah, apalagi mengerjakan dengan tidak serius. Nah, itu. Dan harus sesuai tanggalnya yang sudah ditetapkan oleh UT. Jadi sekarang ini adalah masa untuk mengambil tugas mata kuliahnya dan menguploadnya. Jadi kita sudah mulai, Pak Iqbal, mahasiswa sudah bisa mengunduh naskahnya dari tanggal 19 Oktober kemarin dan sampai tanggal 28 Oktober. Jadi cukup lama sebenarnya untuk yang TMK pertama gitu. Jadi silakan mahasiswa yang mulai dari sekarang sudah bisa mengakses tmk.ut.ac.id dan silakan di situ untuk mengunduh naskah soalnya dan mengupload kembali hasilnya dimulai dari tanggal 19 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Gitu. Ya, itu yang tentang TMK. Jadi saya harap Bapak Ibu, para mahasiswa untuk selalu upgrade, untuk selalu bisa mengupdate informasi, terutama sudah kita lakukan di FB maupun di Instagram UT Pekanbaru. Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom komentar nantinya di FB maupun di Instagram jikalau ada hal-hal yang ketidaksesuaian. Jadi ini memang langkah-langkah awal untuk perbaikan semuanya, bahwa tugas mata kuliah teman-teman tidak dibiarkan begitu saja pada saat kuliah. Jadi ada kontribusi nilai dari tugas mata kuliah 30%, sehingga tugas mata kuliah itu dikerjakan sesuai dengan soal yang sudah kita publish, sudah kita upload, tinggal teman-teman di-download. Tanggalnya berapa, Bu Mary, sudah mulai untuk TMK? Tanggal 19 Oktober ini. Nah, itu untuk yang tugas pertama ya. Iya, Pak. Tugas pertama. Oke, selanjutnya untuk Pak Irwansyah, ini ada pengganti ujian akhir semester. Bentuknya seperti apa? Kita tanya langsung sama Pak Irwansyah. Monggo Pak Irwansyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, Bu Mary, dan Pak Malis. Menyambung apa yang disampaikan Pak Iqbal dan Bu Mary, ya, ini kembali kami mengingatkan kepada mahasiswa. Ya, ini masih banyak mahasiswa itu beberapa yang chat langsung ke saya itu berpikiran sekarang itu TMK itu adalah ujian sama dengan mekanisme yang semester lalu. Nah, ini kembali kami ingatkan dan kami sampaikan kembali kepada mahasiswa bahwa semester ini TMK itu sifatnya hanya bantuan saja. Nah, bukan 100% penilaian akhir. Nah, ini yang perlu diingat sama teman-teman mahasiswa. Jangan berpikiran, wah kalau tidak mengerjakan TMK nilai saya tidak akan keluar. Tidak. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak mengerjakan TMK, maka mekanismenya 100% dari ujian. Nah, mengenai masalah ujian di semester ini, memang kita menggunakan dua sistem, dua pola. Mungkin ada beberapa daerah tertentu yang akan kita laksanakan ujian berbasis ujian online. Nah, tetapi dengan
beberapa daerah yang nantinya mungkin dikondisikan yang tidak memungkinkan dilaksanakan ujian online itu akan menggunakan pola take home exam. Nah, seperti apa take home exam ini nanti teknisnya akan kami sampaikan lebih lanjut mungkin di video berikutnya Pak ya. Betul. Nah, mungkin sampai untuk saat ini kami belum bisa menjelaskan secara teknis Karena masih simulasi. masih simulasi. Nah, tetapi untuk mengenai waktunya itu diperkirakan dari 1 Desember sampai 10 Desember. Nah, jadi kami diberi waktu 10 hari dalam pengerjaan itu nanti mahasiswa itu kita akan sosialisasikan, kita usahakan sebelum Desember itu kita sudah publish video yang berikutnya mengenai teknis secara detail mengenai take home exam itu. Nah, bahkan di daerah tertentu nanti kita akan melaksanakan ujian berbasis ujian online. Ya, mungkin kita lihat kondisi tempatnya Pak Iqbal ya. Kalau seandainya memungkinkan di sana dilaksanakan ujian berbasis ujian online, kita akan lakukan di situ. Nah, tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, kita menggunakan take home exam. Nah, saya yakin nih teman-teman semua akan muncul dalam benaknya ini take home exam apa? Seperti apa mekanismenya? Ya, kami saat ini belum bisa menyampaikan teknisnya seperti apa. Yang jelas kami akan sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin nanti video berikutnya akan kami jelaskan secara detail apa-apa yang harus teman-teman persiapkan dalam mengikuti take home exam atau ujian online berbasis web yang di beberapa daerah tertentu tentunya. Nah, mungkin itu yang terkait masalah ujian. Nah, terus untuk mengenai ujian TAP khusus mahasiswa yang sudah terjaring dan registrasi yang di masa 20.2, kita mekanismenya tetap melalui proses ujian dan tidak menggunakan pola yang tadi saya sampaikan take home exam. Nah, menggunakan sistem ujian online atau berbasis tatap muka nantinya. Dan ini tidak bisa menggunakan pola take home exam. Jadi nanti teknisnya tetap menggunakan sistem ujian online atau yang berbasis tatap muka. Mungkin itu Pak sekilas tentang informasi awal buat teman-teman mahasiswa. Dan di sini kami tekankan kembali, jangan berpikiran TMK kalau tidak mengerjakan teman-teman tidak akan mendapat nilai. Nah, TMK itu sifatnya bantuan, bukan nilai akhir ya, bukan nilai akhir. Jadi kalaupun tidak dikerjakan teman-teman finalnya itu nilainya di take home exam atau ujian berbasis online. Ya, mungkin itu dulu Pak Iqbal. Oke. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Irwan, Bu Mary. Jadi teman-teman ini ada beberapa kendala, diantaranya teman-teman, kok saya nggak ada di TMK Pak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu Bu Mary, apa jawabannya? Monggo. Pak, saya nggak bisa akses di TMK karena ini saya dapat WA berkaitan dengan maaf nama Anda tidak tercantum di TMK karena Anda mengakses layanan tutor maupun tutorial webinar. Untuk lebih jelasnya silakan Bu Mary. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi tidak hanya ke Pak Iqbal ya, mungkin ke Pak Irwan juga ya, ke saya juga dari tadi malam sudah banyak yang WA bahwa mereka nama dia tidak tercantum. Jadi memang data itu dikirimkan langsung dari pusat Pak sebenarnya. Jadi siapa sih nama-nama yang bisa mendapatkan layanan TMK ini sudah diberikan nama datanya. Tapi mahasiswa bisa melihat, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pastikan seluruh mata kuliah yang mahasiswa terima itu adalah memang mata kuliah yang dia tidak aktif, baik itu di Tuweb atau Tuton. Jadi kalau Tuton sudah aktivasi tapi tidak mengklik form kesediaan mengikuti Tuton, secara otomatis harusnya sudah dapat TMK. Nah, pastikan juga mata kuliah itu memang bukan mata kuliah praktek. Jadi kalau mata kuliah berpraktek yang tadi saya sebutkan, untuk PAUD itu ada 13 mata kuliah, untuk PGST itu ada 5 mata kuliah. Jadi pastikan memang bukan itu mata kuliahnya. Jadi kan mahasiswa itu kan biasanya dalam satu semester itu dapat 6 mata kuliah misalnya, karena dia diberikan 3 tutorial web, otomatis sisanya itu dia akan mendapatkan layanan TMK asal tidak pernah mengklik atau tidak aktif di Tuton Pak gitu. Jadi pastikan saja itu. Jadi teman-teman untuk akses TMK juga sangat mudah, tinggal klik tmk.ut.ac.id, username-nya NIM, passwordnya tanggal, bulan, tahun lahir, menggunakan slash ya Bu Mary ya,
garis miring. Nah, jadi lengkap, tidak usah disingkat 1982, nggak perlu Pak Irwan ya. Ya, Dipanjangkan. 01/03/1982. Nah, itu. Jadi sangat mudah sekali. Di Siana teman-teman bisa melihat kapan teman-teman harus download, kapan harus upload. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, seluruh mata kuliah yang di TMK-kan. Jadi tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa teman-teman bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Terima kasih dari kami semua, menyapa dari UT Pekanbaru. Insya Allah teman-teman sukses di 2020.2 ini dengan dalam kondisi yang pandemi sudah mulai membaik, namun belum berakhir dengan baik. Insya Allah teman-teman semuanya sehat dan semua bisa mengikuti perkuliahan dengan baik melalui beberapa modus yang sudah kita sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.